bisa melakukan olahraga, bisa menjalani aspek spiritual, bisa menata mental psikologisnya dengan baik. Ya, ini di traffic light Tomang, simpang Susu Suman, Tomang. Jalan yang begini lebar ya, tapi kerap di dalam tolnya itu macet panjang atau antrian kepadatan panjang sekali. Karena memang seperti yang saya gambarkan tadi, karena terjadi bottleneck, kemudian sebagian juga disebabkan oleh perilaku pengguna tol atau pengendara yang tidak tertib memasuki lajur bahu jalan yang sebagai tempat untuk darurat. Begitu juga yang hendak manuver ke kanan atau ke kiri tetapi mengambil lajur yang salah ya. Hendak ke kiri masuk tol tetapi dia mengambil lajur di kanan. Nah, lalu di depan saya ini adalah lajur khusus, lajur yang disebut busway atau untuk Transjakarta. Tapi kita lihat ada verboden tadi di kanan. Tapi banyak mobil dan motor itu tanpa rasa bersalah ya, tanpa rasa malu ya, tanpa canggung, bahkan biasa-biasa saja menerobos masuk ke lajur busway, saudara-saudara. Nah, inilah. Nah, saya geser ke arah dikit supaya lebih jelas. Nah, kanan itu adalah lajur busway Transjakarta. Tapi betapa ironisnya, orang siapapun masuk lajur itu tanpa ada yang peduli, ada yang menegur, ada yang ini. Nah, ini bahkan Avanza ini langsung terobos, turun dari jalur busway, nerjang pembatas jalan atau barrier trotoar. Di situ juga ada garis tidak terputus. Ini contoh perilaku yang di depan mata saya, ya, di depan mata saya, ya, di depannya mata Bangta Makrun, membuktikan betapa mereka itu atau para pengguna jalan ini banyak yang tidak tertib dan hilangnya rasa malu, rasa bersalah pun tak ada, ya. Langka, rasa malu menjadi langka. Ini juga orang mau parkir berhenti di dekat pintu keluar, sehingga orang yang keluar menghambat kendaraan yang di belakang. Mestinya mereka maju sedikit, kemudian sehingga yang lain tidak terhambat. Nah, itu contoh perilaku yang di jalur busway tadi. Tidak untuk ditiru, tapi kita untuk menjadi keprihatinan kita betapa para pengguna jalan ini, saudara-saudara, sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Banyak sekali yang melanggar ya, di depan mata ya, tanpa ada rasa malu, dengan kendaraan yang bagus-bagus. Tentu mereka bukan orang sembarangan ya, minimal orang yang pernah makan sekolahan ya, pernah makan sekolah mestinya. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi realitasnya jauh dari idealitasnya. Idealitasnya adalah orang yang berpendidikan, mengemudikan kendaraan, mobil misalnya, tentu dia sudah punya pengetahuan, dia memiliki SIM misalnya hasil dari tes, bukan SIM nembak istilahnya, harusnya idealitasnya. Tapi realitasnya meskipun mereka punya SIM, tapi perilaku berkendaranya yang tidak mencerminkan kalau dia legal memiliki SIM. Itu kira-kira. Karena SIM ini juga ada maksudnya. Orang yang diberikan SIM berarti orang udah cakap ya, sudah cakap mengemudi, mengendara, bukan saja nyetir, bukan saja memegang kemudi, tetapi dia sudah bisa mengendarai secara baik ya, secara baik. Oke, saya ambil manuver sedikit ke tengah dengan memberikan lampu tanda isyarat supaya orang lain memahami, dan ketika jalan di depan saya itu longgar, tidak boleh sudut sempit kemudian langsung manuver ke kanan atau ke kiri, itu membahayakan yang lain. Itu yang sering terjadi, insiden serempetan ya. Jadi gunakanlah cara-cara berkendara yang sesuai aturan. Jika Anda ingin manuver atau pindah lajur, maka satu syaratnya adalah lajur di depan Anda yang akan Anda pindah itu adalah longgar ya, ada jarak yang cukup, yang mencukupi ya, minimal
lebih dari 2 kendaraan, sehingga Anda ketika manuver pindah lajur itu aman. Yang kedua, berilah tanda isyarat lampu sen. Ya, tanda isyarat, jangan lupa nyalakan itu. Kalau ke kanan ya tinggal jari kita tinggal menggerakkan jari kita mengenai stick atau tongkatnya si lampu sen, kemudian dia sudah memberikan isyarat kepada orang lain. Nah, ini juga terjadi penyempitan, ya. Ini tadi 3 lajur menjadi 2 lajur, otomatis inilah yang disebut bottleneck. Ya, bottleneck, leher botol. Jadi kendaraan-kendaraan akan melambat. Saya ada di lajur tengah ini, tapi nanti akan menjadi lajur 1. Lajur 2 sekarang nanti akan menjadi lajur 1. Dengan risiko nanti yang di sebelah yang sekarang di lajur 1 akan manuver ke lajur tengah atau lajur 1 berikutnya. Nah, ini harus masing-masing pengendara memberikan isyarat lampu tanda pemberitahuan bahwa dia akan pindah lajur. Ini motor melawan arus. 2, salah satunya adalah menggunakan jaket Gojek, ojek online Gojek. Nah, ini perlu ditertibkan. Para pimpinan operator ojek online ini juga harus menertibkan anggotanya, karena tidak sedikit dari mereka ini Grab rame-rame melawan arus. Nah, ini saya kira ini tidak bisa kemudian atas nama macet kok kita boleh motong jalan, tidak bisa, ya. Tidak ada toleransi sebenarnya, ya, dalam hal ketertiban atau ketaatan terhadap aturan, karena sekali toleransi diberikan dan selamanya akan kemudian toleransi akhirnya membuat situasi menjadi tidak tertib, ya. Ini ada hambatan, rupanya ada truk yang sedang masuk ke bangunan, plus ada truk yang memuat air mineral itu parkir di pinggir jalan, plus ditambah ada kelompok orang yang sedang minta bantuan pembangunan rumah ibadah. Otomatis kendaraan melambatkan diri. Saya ambil manuver ke kanan karena sedang longgar, tapi tetap dengan lampu isyarat.